Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan review tentang perkuliahan proses belajar dan pembelajaran yang sudah disampaikan melalui perkuliahan online. Yang pertama, belajar adalah merupakan suatu proses di mana individu mengamati, mendengarkan, merasakan hal-hal di sekitarnya, baik terjadi secara tatap muka di ruang kelas maupun secara tidak langsung melalui serangkaian kegiatan peristiwa di sekitarnya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, kedisiplinan atau sikap, dan juga keterampilan, serta membiasakan agar menjadikan individu yang cakap di dalam kehidupan. Kemudian pembelajaran yaitu proses yang berpengaruh secara langsung pada proses belajar individu atau siswa. Kemudian ada teori-teori belajar yang digunakan dalam rangka belajar maupun pembelajaran. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori ini adalah berfokus kepada semakin seseorang diberikan penguatan dalam belajar, ia akan semakin menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan informasi yang ia dapatkan. Jika teori ini dikaitkan dengan pembelajaran, tingkah laku ini merupakan wujud capaian atau hasil daripada proses belajar. Kemudian ada teori belajar kognitif, yang berarti berpikir. Arti dari kognitif itu sendiri adalah tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Bila teori kognitif ini dikaitkan dengan pembelajaran, dengan kognitif semua melibatkan pikiran, karena dengan belajar individu tersebut memikirkan sesuatu untuk merubah tingkah laku yang terjadi, lebih menekankan kepada perkembangan berpikir peserta didik. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivisme. Pada teori konstruktivisme ini adalah berlandaskan gagasan bahwa perkembangan anak bermakna membangun struktur kognitifnya atau peta mentalnya atau konsep sejaring untuk memahami dan menanggapi pengalaman fisik dalam lingkungan di sekelilingnya. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Pada intinya adalah memanusiakan manusia. Teori ini dalam pembelajaran mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia dan lebih mengutamakan pengembangan potensi diri dari peserta didik. Dalam teori ini, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Kemudian untuk konsep-konsep teori belajar ini juga ada beberapa tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalamnya. Pada teori belajar behaviorisme, tokohnya adalah penganutnya ini Edward Lee Thorndike, kemudian ada Ivan Pavlov, ada Edwin Guthrie, Clark Hull, serta B.F. Skinner dan Albert Bandura. Untuk penganut teori belajar kognitivisme ada Gestalt, kemudian Kurt Lewin, Jane Piaget, kemudian Jerome Bruner, dan Robert Greene, serta David Ausubel. Untuk penganut teori konstruktivisme ada Piaget juga, kemudian ada Vygotsky. Terus selanjutnya faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, faktor dari dalam individu atau siswa yang mempengaruhi proses belajar individu, seperti faktor biologis, faktor emosional, dan tingkat perkembangan yang dimiliki serta tingkat kecerdasan dan karakteristik individu atau ciri kepribadian yang dimiliki oleh siswa. Bisa berupa minat, motivasi, bakat, maupun persepsi siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri individu atau siswa yang mempengaruhi proses belajarnya, seperti bagaimana lingkungan belajar siswa, kemudian lingkungan keluarganya atau tempat tinggalnya, kemudian latar belakang sosial ekonomi, serta perhatian orang tua dalam membantu mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh anaknya. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi hasil dari belajar para siswa nantinya. Jika faktor-faktor ini mendukung perkembangan belajar siswa atau peserta didik, maka pada akhirnya akan menghasilkan siswa-siswa yang kompeten, kemudian mampu menganalisa, mampu mengenali lingkungan, serta dirinya sendiri. Demikian video ini, kritik dan saran yang membangun sangat kami tunggu dalam perbaikan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.